Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sahriani SPD pada Bincang Santai khususnya di channel edukasi podcast SMA Negeri 1 Kolaka. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu dari Universitas Halo Oleo Kendari untuk mensosialisasikan tentang Fakultas Ilmu Budaya yang ada di sana. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya persilakan kepada kakak-kakak semua ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, mungkin siapa yang jelas? Satu. Mungkin ibu saja. Tadi kan ibu sudah berbicara ya. Mungkin saya berikan kesempatan kepada ibu untuk menjelaskan secara singkat atau mungkin secara visi dari Fakultas Ilmu. Baik, terima kasih Kak. Saya panggil Kakak supaya lebih mudah gitu ya Kak. Saya agak sedikit nyontek nih teman-teman sekalian nih. Jadi visi misi Fakultas Ilmu Budaya sendiri itu standarnya itu adalah menjadi fakultas yang maju, tentu saja bermartabat, berbudaya, akademik dan cerdas komprehensif, serta menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kreativitas dalam pengembangan ilmu budaya yang berbasis pada masyarakat maritim dan perdesaan serta unggul terkemuka pada kancah regional, nasional dan internasional pada tahun 2024 nanti. Jadi targetnya per tahun. Apa yang menarik atau apa yang menjadi daya tarik yang menjanjikan ketika mereka kuliah di fakultas tersebut? Sebenarnya banyak alasan kenapa Fakultas Ilmu Budaya jurusan dan program studinya itu menjadi salah satu alasan untuk bisa dipilih menjadi batu loncatan di masa depan kelak. Ada beberapa, misalnya kalau di jurusan sastra Indonesia. Jadi saya ini sastra Indonesia Kak. Saya S1-nya sastra Indonesia, S2-nya sastra Indonesia, akhirnya masuk ke sastra Indonesia juga. Nah, teman-teman menjadi mahasiswa sastra Indonesia, kalau orang kebanyakan berbicara sastra Indonesia itu apa sih misalnya gitu. Tapi paling tidak kita tidak hanya sekadar membicarakan apa itu karya, apa itu cerpen, puisi, drama, tapi juga membicarakan tentang bagaimana mengkritisi, bagaimana membuat pertunjukan. Jadi yang senang dengan teater, yang senang dengan tari, yang senang dengan drama, musikalisasi, puisi. Nah, sastra Indonesia itu ruangnya. Apalagi di FIB itu sendiri, Fakultas Ilmu Budaya itu sendiri itu didukung dengan fasilitas gedung teater. Jadi di satu universitas di UHO itu satu-satunya yang punya gedung teater di FIB, dan gedung teaternya itu adalah gedung teater yang sangat komprehensif untuk dipakai pementasan dan pertunjukan gitu. Nah, kemudian ada lagi jurusan sastra Prancis. Justru jurusan sastra Prancis itu adalah jurusan yang teman-teman yang tertarik dengan bahasa Prancis, nah itu boleh tuh belajar masuk ke ke sastra Prancis. Salah satu prestasi di sastra Prancis adalah ada pertukaran mahasiswa. Sudah ada mahasiswa kami yang ke Prancis ikut bersekolah, ikut berkuliah selama 6 bulan dan itu gratis. Gitu. Iya, itu anak dari Muna, dia dari kampung untuk pertama kalinya dia ke luar negeri, dan itu melalui sastra Prancis. Di sastra Inggris juga demikian. Jadi di sastra Inggris itu nggak kalah juga. Di sastra Inggris ada juga yang terlibat pertukaran pelajar internasional, tapi saya lupa nama universitasnya apa, ke Amerika ya. Kemudian ada jurusan juga, nama jurusannya arkeologi misalnya. Di arkeologi itu kalau baru-baru ini itu pernah viral tentang penemuan situs manusia purba tertua di dunia ya, kalau yang Labece itu. Nah, itu adalah jurusan arkeologi yang bisa melihat itu. Jadi di jurusan arkeologi ada yang namanya ekskavasi, melihat peninggalan-peninggalan masa lampau, dan itu bisa menjadi pamong budaya nantinya. Dan itu ada laboratoriumnya gitu, disediakan dengan laboratorium. Terus ada juga antropologi, jurusan antropologi. Nah, jurusan antropologi ini itu adalah jurusan yang lebih banyak membicarakan tentang hubungan manusia dengan masyarakat, individu dan sosialnya gitu. Jadi
Kalau misalnya lebih ke sosial, bagaimana gaya hidup, pola hidup, bagaimana tradisi dan kebudayaan, itu bisa masuk ke jurusan antropologi. Ada banyak lagi sih sebenarnya, ada ilmu sejarah, ada juga. Nah, nanti ilmu sejarah mungkin Kak Faika yang bisa menjelaskan lebih detail gitu dan lain. Mungkin bisa langsung dilanjutkan Iya, saja. Khusus ilmu sejarah ya, jadi ada juga jurusan ilmu sejarah. Jadi jurusan ini mendalami peristiwa masa lampau dari berbagai aspek. Mungkin adik-adik SMA itu sudah tidak asing ya dengan pelajaran sejarah. Cuma perbedaannya adalah di ilmu sejarah akan mempelajari peristiwa secara mendalam. Misalnya apa, sejarah militer, sejarah agraria, secara perekonomian, secara apa sih tadi, sejarah hukum, apa segala macam. Jadi berbagai konteks, jadi secara luas dan mendalam. Jadi kan adik-adik dari SD, SMP, SMA sudah mempelajari, tapi mungkin secara umum. Nanti kalau masuk di ilmu sejarah akan mempelajari lebih jauh. Bahkan di ilmu sejarah itu ada laboratorium lapangan. Jadi setelah belajar di kelas, adik-adik juga akan dibawa ke lapangan, jadi mengunjungi beberapa situs sampai ke luar Sulawesi Tenggara. Jadi ini ya kayak arsip apa semua. Ada lagi Kak, tradisi lisan. Ya kan. Banyak sebenarnya Kak. Jadi Berarti terakhir di Fakultas Ilmu Budaya ini ada 5 jurusan, kemudian 3 program studi. Nah, tadi yang terakhir itu yang belum dijelaskan adalah tradisi lisan. tradisi lisan. Jadi itu juga ada Ada. jurusannya. Ini sebenarnya dia unik ya, karena tradisi lisan ini satu-satunya jurusan di Indonesia. Jadi tidak ada jurusan tradisi lisan yang lain di universitas manapun kecuali di Universitas Halu Oleh. Yang ada hanya S2-nya soalnya. Oh, Yang banyak itu S2-nya, tapi yang S1-nya itu baru Universitas Halu Oleo Fakultas Wah, Ilmu Budaya yang punya tradisi lisan itu. ini saya sangat tertarik dengan tradisi. Kira-kira seperti apa atau dia mungkin membahas program lisan, berarti semua materi atau mungkin unsur-unsur yang ada di dalamnya itu diambil dari mungkin secara langsung oleh sumber secara langsung, bukan seperti biasanya sejarah ada yang tertulis atau apa dan sebagainya. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, karena apalagi tadi disampaikan bahwa sastra lisan ya, Tradisi lisan ini adalah salah satunya jurusan atau satu-satunya jurusan yang ada di Indonesia yang dibuka itu hanya di Universitas Halu Oleo Kendari, khususnya di Fakultas Ilmu Budaya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kira-kira situ perkuliahan atau materi-materinya seperti apa ya? Iya, terima kasih Kak. Jadi teman-teman sekalian, jurusan tradisi lisan itu adalah jurusan yang lebih total membicarakan kebudayaan. Karena seperti kita tahu ya, kalau terbiasa mendengar sastra lisan, maka di jurusan tradisi lisan itu adalah dia mewadahi semuanya, mulai dari upacara adatnya, mulai dari naskah-naskah kunonya, mulai dari tradisi pembangunnya. Jadi yang 7 unsur kebudayaan itu, nah itu dipelajari di situ, bahkan ke pariwisata gitu. Jadi di jurusan tradisi lisan itu membuka ruang sangat luas sebenarnya kepada teman-teman yang tertarik dengan tarian, yang tertarik dengan kesenian tradisi, menganyam, membuat motif batik. Nah, itu tradisi lisan ruangnya. Jadi mereka itu adik-adik mahasiswa di tradisi lisan itu diajari atau diberikan kuliah-kuliah untuk bagaimana membuat motif batik misalnya. Jadi yang spesifik, dan itu sudah ada hakinya, hak kekayaan intelektualnya teman. Nah terus di jurusan tradisi lisan itu selain itu juga punya potensi yang sangat besar itu masuk ke ruang-ruang dinas-dinas kepariwisataan, karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini, apalagi Sulawesi Tenggara khususnya, itu sangat kaya dengan tradisi, dan membicarakan tradisi itu nggak akan pernah habis gitu kan. Jadi ruang tradisi lisan ada di situ teman-teman. Kalau di sastra lisan itu kita berbicara tentang kesastraannya saja,
Tapi kalau di tradisi lisan itu mulai kita jenis makanannya, tradisi jenis makanan ini mempengaruhi kebudayaan yang mana. Nah itu masuk gitu. Gitu sih Kak. Aduh, menarik sekali. Jadi ini bisa membangkitkan semangat anak-anak muda untuk lebih mencintai lagi kebudayaan kita, ya. Karena pengaruh dari luar itu yang kayaknya kita ini sudah mulai krisis, mulai tergeser dari perkembangan zaman. Dengan mudah-mudahan dengan adanya fakultas ini ada yang mewadahi anak-anak muda, karena tidak seperti juga yang mereka tidak suka dengan hal-hal yang Sosial yang humaniora. lokal, ya. Tidak semua juga suka dengan ini, jadi ini ada yang mewadahi. Wah, keren sekali. Tadi sudah dipaparkan sangat jelas sekali dari kakak-kakak kita ini. Mungkin dan saya yakin pasti adik-adik semua atau anak-anakku sekalian sudah ada yang tertarik dengan Fakultas Ilmu Budaya ini. Sekarang pasti timbul pertanyaan, kira-kira peluang masuk ke Fakultas Budaya itu seberapa besar? Dan biasakan itu punya kuota. Contohnya untuk tahun ini hanya dibutuhkan kuotanya seperti ini. Jumlahnya 100 atau mungkin 63 atau lain dan sebagainya. Atau bagaimana seberapa besar peluang kerja maksud saya Peluang adalah masuk. seberapa besar peluang masuk untuk masuk ke Fakultas Ilmu Budaya. Apakah ada pembatasan? Contohnya ini kan ada untuk jurusan ini hanya jumlahnya segini. Baik, untuk kuota yang khusus tahun 2023, jadi hampir semua jurusan dan program studi di Fakultas Ilmu Budaya itu membuka kuota 100 untuk masing-masing jurusan. Jadi ilmu sejarah misalnya kuotanya 100, jadi biasanya yang masuk melalui jalur SNBTN, SNBP. sekarang beda ya istilahnya. Iya. Kadang ada 20-an, terus diisi 40%-nya diisi melalui seleksi bersama, ya. Seleksi nasional. Sisanya itu mandiri. Jadi ada seleksi mandiri lagi nanti itu setelah Juni. Jadi setelah pengumuman SD keluar, jadi adik-adik yang tidak lulus jangan berkecil hati, masih ada jalur mandiri. Ada 3 jalur. Iya. Berikutnya yang selalu jadi pertanyaan Benny, ada beasiswa apa? Ya, Ada banyak ini. ada banyak ini. beasiswa apa saja yang bisa mereka dapatkan di Fakultas Ilmu Budaya, dan dari semua jenis beasiswa itu kira-kira syaratnya apa? Contohnya kalau beasiswa prestasi, syaratnya apa? Apakah IPK? Bisa dijelaskan? Terserah siapa saja yang bisa menjelaskan. Nanti gantian aja. Soalnya banyak ini Kak. Iya. Jadi teman-teman saya nyontek dikit lagi nih. Jadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo itu menyediakan beberapa fasilitas pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Di antaranya itu ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar, ada beasiswa unggulan Kemendikbudristek, ada beasiswa BPA, ada beasiswa Ethos, ada beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Cendikia yang dikelola oleh Basnas, ada beasiswa Sultra Cerdas, ada beasiswa Gembira Cerdas, beasiswa Wawoni I Cerdas, beasiswa Bank Muamalat, beasiswa Bank BRI, beasiswa Bosoa, beasiswa Haji Kala, dan beasiswa lainnya dari mitra UHO. Jadi Universitas Halu Oleo itu punya beberapa mitra dan membuka peluang. Nah, standarnya itu rata-rata adalah 3,0 atau 3 sampai 3,25 standar penerimaan beasiswa. Bahkan untuk KIP Indonesia itu minimal 20%. Yang Harus menjaga prestasi kitanya 20%. minimal untuk yang bidik misi. Terus beasiswa ini juga berlaku untuk jalur mandiri. Jadi Semua. kadang-kadang Semua kan ada yang jalur. berpikir kalau jalur mandiri enggak bisa Iya, dapat selalu beasiswa. seperti itu. Ternyata bisa. Jadi ada beberapa mahasiswa kami yang masuk jalur mandiri Ternyata ternyata lolos.
beasiswa tipnya lolos, jadi dapat beasiswa selama 8 semester. Jadi itu beasiswanya terdiri dari uang bulanan, uang asrama, UKT, jadi sudah komplit selama 8. Iya, jadi yang tadi itu kayak jurusan antropologi itu akreditasi A. Nah, akreditasi A itu adalah salah satu nilai kelas tinggi istilahnya. Nah, terus kalau kuliah di jurusan antropologi selesainya kira-kira mau jadi apa ini? Salah satu, ada banyak sih sebenarnya. Jadi teman-teman itu bisa menjadi peneliti budaya, kemudian ya seperti pada umumnya tenaga pendidik, kemudian pamong budaya, konsultan, analis budaya sosial, kemudian analis pelayanan sosial, analis pelestarian cagar budaya dan permusiuman, kemudian jurnalis seperti yang tadi, dan pegawai pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Itu adalah beberapa profil lulusan yang sudah bekerja. Tuh. Kemudian jurusan tradisi lisan yang tadi, jurusan tradisi lisan ini sebagai jurusan satu-satunya di Indonesia itu akreditasinya A. Gitu. Jadi tidak diragukan lagi sebenarnya. Nah, keluarannya teman-teman itu bisa menjadi ahli tradisi tentu saja. Kemudian pengajar, peneliti, staf di bidang penyiaran, radio dan televisi. Kemudian atase kebudayaan dan bidang kebudayaan lainnya, konsultan di bidang pendidikan kebudayaan dan pariwisata, pengelola event organizer, sanggar seni dan lainnya, serta sekali lagi jurnalis. Gitu. Kemudian arkeologi. Nah, arkeologi juga akreditasinya. Jadi teman-teman sekalian jangan ragu sebenarnya, arkeologi itu juga terakreditasi A dengan prospek lulusan sekali lagi ke peneliti, tenaga pendidik, pamong budaya, konsultan tour planner. Jadi kan Sulawesi Tenggara ini ada banyak lokasi-lokasi wisata yang cantik gitu kan. Nah, teman-teman boleh tuh jadi konsultan tour, kemudian bekerja di BUMN dan BUMD. Kemudian sejarah, ilmu sejarah itu akreditasinya B. Masih B tapi sedang berjuang menuju A. Iya. Itu akan bisa sangat mungkin menjadi sekali lagi tenaga peneliti, penulis buku sejarah, roman sejarah dan biografi, kemudian tenaga pengajar, konsultan bidang sosial dan budaya, pemandu wisata sejarah, dan ASN tentu saja di instansi pemerintahan. Nah, kemudian di program studi sastra Inggris itu juga terakreditasi B, dan begitu selesai teman-teman sangat mungkin menjadi penerjemah dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa asing gitu kan. Kemudian sangat mungkin juga menjadi pengajar bahasa Inggris, sangat mungkin juga menjadi penulis, penyunting, editor, kemudian jurnalis, dan pekerja di industri media dan hiburan. Kemudian untuk sastra Indonesia itu karena ada mata kuliah bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, maka di sastra Indonesia teman-teman begitu selesai sangat mungkin menjadi pengajar BIPA. Jadi yang diajar adalah mahasiswa asing, turis-turis asing atau siswa-siswa asing diajar berbahasa Indonesia gitu, dan itu banyak dan peluangnya sangat mungkin kita ke luar negeri, kita ke India, ke Amerika, ke Inggris, kemana. Kemudian selain itu jurnalis tentu saja, karena bagaimanapun betapapun keilmuan pasti tentang kembali ke bahasa, dan jurnalis itu harus menguasai bahasa gitu. Nah, kemudian menjadi praktisi seni dan sastra. Jadi sebenarnya saya mau kasih bocoran juga Kak. Ada alumni SMA 1 Kolaka ini. SMA 1 Kolaka itu sekarang sudah menjadi salah satu aktor terbaik Sulawesi Tenggara. Namanya Arisandi Masda. Dia salah satu alumni di sini, alumni kami juga, dan menjadi aktor terbaik. Dia sudah pernah mewakili sastra Indonesia ke Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional se-Indonesia. Kemudian tentu saja selain itu
teman-teman yang kuliah di sastra Indonesia itu berpeluang juga menjadi editor bahasa, editor karya sastra, kemudian asisten peneliti untuk bahasa, sastra dan budaya, dan birokrat tentu saja. Dan satu lagi, meskipun misalnya di sastra Indonesia tidak dibentuk untuk menjadi seorang penulis, tapi sangat punya peluang menjadi penulis yang senang menulis cerpen, yang senang menulis novel, yang senang menulis puisi. Nah, di sastra Indonesia ruangnya gitu. Kemudian ada lagi sastra Prancis. Jadi sastra Prancis itu yang pertama adalah pelaku pariwisata. Jadi dia bisa menjadi tour guide gitu. Kalau ada wisatawan asing yang datang dari Prancis, karena Prancis kita tahu ya, mereka tidak menggunakan bahasa Inggris gitu. Mereka menggunakan bahasanya sendiri, bahasa Prancis. Nah, jadi ini sebenarnya peluang bagi teman-teman ya lulusan sastra Prancis untuk menggunakan itu. Dan di Sulawesi Tenggara baru Universitas Haluoleo Fakultas Ilmu Budaya yang punya jurusan sastra Prancis. Jadi sangat peluangnya besar. Kemudian menjadi tenaga peneliti juga sangat mungkin, pegawai pemerintahan juga tentunya, bidang jurnalistik dan tenaga pendidik. Itu sih Kak. Itu dan masih banyak lagi sebenarnya, atau bisa juga menjadi penulis penulis naskah untuk YouTuber gitu. Jadi kan YouTuber itu atau YouTuber itu kan ngomong begini tuh nggak langsung ngomong gitu kan, butuh naskah, butuh skrip. Nah, itu sangat mungkin bagi hampir semua sih di Fakultas Ilmu Budaya menggunakan itu, bisa dipakai untuk itu sih Kak. Jadi itu tadi peluang kerjanya, dan mungkin saya tidak bisa hafal semuanya saking banyaknya. Ini saya juga nyontek ini. Ya, saking banyaknya. Jadi jangan ragu lagi untuk anak-anakku sekalian yang ingin melanjutkan. Jadi ini momennya yang bagus sekali, supaya mereka juga punya wawasan, atau mungkin ada pilihan-pilihan tertentu. Dengan adanya demikian mereka tahu bahwa ternyata ada jurusan yang menarik atau fakultas yang cukup menarik di Universitas Haluoleo, tidak kalah dengan di luar sana ya. Jadi Sulawesi Tenggara juga itu punya universitas yang keren ya, dengan jurusan-jurusan yang memiliki, yang menjanjikan peluang kerja yang luar biasa banyaknya. Tidak terasa sudah 30 menit kita bersama, tapi sebelum saya tutup, terakhir mungkin ada link yang bisa dibagikan untuk anak-anak kita atau adik-adik kita di sana. Ada Kak, yang ingin mendaftar. Mungkin tadi ketika kita menjelaskan ada yang mereka kurang paham atau ingin ditanyakan lagi lebih lanjut kepada adminnya ya. Oke, biasanya itu di bawah ini, nanti mungkin ada di deskripsi disediakan, bisa langsung klik di sana atau cari di sana. Di medsosnya juga ada di Instagramnya juga mungkin ya, nanti bisa dilihat di deskripsinya di bawah video yang akan ditampilkan di podcast SMA Negeri 1 Kolaka. Boleh saya nambah satu lagi, boleh dikit aja? Ya, silakan. Ini maaf, tapi ini menurut saya ini penting karena FIB itu menaikkan kerjasama, bikin MOU dengan semua fakultas ilmu budaya se-Indonesia. Jadi misalnya apa yang bisa dilakukan di situ, misalnya ada pertukaran pelajar. Jadi teman-teman yang kuliah di jurusan dan program studi sastra Indonesia akan ada masa di semester 3 sampai semester 8 itu diberikan kesempatan kuliah ke Jawa gitu. Selama 1 semester dan itu dibiayai gitu. Dan jadi bukan cuma sastra Indonesia. Bukan cuma sastra Indonesia. Ada banyak. Jadi semua jurusan di FIB itu misalnya teman-teman punya niat nih mau kuliah ke UGM tapi nggak lulus misalnya. Akhirnya nggak apa-apa pilih UHO, nanti pilih pertukaran pelajarnya ke UGM dan itu kuliah selama 1 semester. Jadi ada ya. Ada banyak yang lulus. Yang Sastra Inggris ada, dan itu ada 15 fakultas ilmu budaya, 15 universitas yang punya naungan fakultas ilmu budaya yang dekat Unhas, Universitas Hasanuddin. Itu sih Kak. Ya, itu tadi tambahannya ya. Jadi itu sekedar informasi, yang informasinya menurut saya cukup penting juga ya sebagai daya tarik anak-anak atau adik-adik sekalian yang ingin berkuliah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Haluoleo Kendari.
jadi memberikan kesempatan untuk berkuliah di beberapa fakultas. Jadi sudah ada MOU untuk semua jurusan yang ada di FIB itu ya, untuk berkuliah ke Jawa, sehingga nanti ketika kembali dia bisa berbagi praktik baik kepada atau pengalaman kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Baiklah, terima kasih atas kedatangannya. Saya senang sekali menambah ilmu dan juga khususnya memberikan wawasan kepada peserta didik kami di SMA Negeri 1 Kolaka, dan saya yakin ini cukup bermanfaat ya, bukan harapan lagi tapi memang ini pasti bermanfaat untuk mereka, karena masih banyak siswa-siswa kami atau peserta didik kami yang masih bingung mau kuliah atau mau lanjut gimana, dan adanya tadi beasiswa yang bisa membuat kekhawatiran mereka untuk lanjut ke perguruan ke perguruan tinggi, karena itu keterbatasan biaya. Dan di sini semua fakultas ilmu budaya, khususnya fakultas ilmu budaya yang ada di Universitas Al-Azhar siap menampung siswa-siswa yang hebat ya untuk melanjutkan. Demikian perjumpaan kita pada hari ini, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi